strategi itu ada dua loh. Strategi negatif, strategi positif. Nah ini dua-duanya bisa dipakai atau gimana Bu? Ya, strategi positif yaitu tadi dengan ya kalau nggak salah itu calon wakilnya ya tokoh ya. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Ya. Banyak dikenal. Cukup dikenal ya Bu ya? Cukup dikenal. Karena memang lama berkarir di sini. Iya, karena juga berkiprah dalam berorganisasi. Iya. Ya. Kalau yang satunya? Kalau yang satunya ya mungkin perlu lebih banyak sosialisasi ya. Ya. Jangan sampai kita memilih kepala daerah yang justru membuat masalah. Misalkan kepala daerah korupsi dan sebagainya itu kan malah membuat masalah. Nah, kita pilih kepala daerah yang bisa menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua pemirsa Kudu TV dimanapun berada. Senang sekali saya kalau biasanya live IG sekarang harus live talk show di studio. Nah, ini sekaligus perkenalan studio mini kita yang ada di kantor Suara Merdeka Magelang, studio mini Kudu TV yang nantinya akan selalu digunakan untuk talk show tema apapun, termasuk pagi kali ini kita akan membahas pilkada. Nah, ini segmen khusus menuju pilkada tahun 2020. Pilkada insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 serentak di seluruh Indonesia. Kurang lebih ada sekitar 270 daerah kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada serentak. Meskipun memang masih dalam suasana pandemi COVID-19, tapi pemerintah memutuskan untuk tetap melaksanakan pilkada meskipun diundur sebenarnya dari awal bulan September, kemudian akan dilaksanakan pada bulan Desember. Menarik ini, di tengah pandemi tetap akan melaksanakan pilkada, dan salah satunya yang ada di Kota Magelang ini akan melaksanakan pilkada tersebut. Ya, tentu saya tidak sendiri di studio mini Kudu TV yang ada di kantor Suara Merdeka Magelang ini. Saya sudah kehadiran bintang tamu narasumber yang akan ngobrol bersama membahas pilkada yang ada di Kota Magelang. Kita langsung kenalan saja dengan Ibu Eni Budi Orbawati. Ini Ibu Dr. Eni Budi Orbawati. Beliau adalah akademisi, dosen, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tidar. Kemudian beliau juga pernah dekan ini tahun 2005 sampai 2008. Dan menariknya beliau juga pernah menjabat ketua Panwas. Dulu namanya Panwas, ya Bu ya. Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu. Kalau sekarang namanya Bawaslu. Itu di Kota Magelang tahun 2008. Kemudian ketua KPU. Nah, setelah Panwaslu beliau juga jadi ketua KPU tahun 2008 sampai 2013. Otomatis sekitar 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu Bu ya. Jadi, 8 tahun yang lalu. Dan sekarang beliau sebagai ketua Dewan Riset Daerah Kota Magelang sampai tahun depan Bu ya, 2021. Jadi Bu Eni, terima kasih kedatangannya di studio kami Kudu TV di kantor Suara Merdeka Magelang. Sehat Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Terima kasih juga sudah diundang di Suara Merdeka. Pengalaman pertama Bu ya? Ya, pengalaman pertama ini. Ya, sama saya juga pengalaman pertama untuk talk show di studio. Kalau biasanya kita di media sosial, nah, sekarang kita bertemu di sini. Pilkada Bu, ini tema yang menarik saat ini. Sudah mulai kelihatannya geliatnya pilkada yang ada di daerah-daerah, termasuk Kota Magelang. Menurut Ibu bagaimana sih Bu pilkada di mungkin secara umum nasional dan tentunya di Kota Magelang Bu, menurut pandangan Ibu? Ya, pilkada ini menarik ya, karena kita akan memilih calon pemimpin yang karena skupnya itu adalah di kabupaten atau kota. Barangkali kita kan mengenal orang yang akan kita pilih. Betul. Jadi ini kan menurut saya kalau pilkada itu lebih kepada personality ya. Jadi kita mengenal, kemudian nanti mewakili apa program-programnya kita terwakili. Nah, itu kan bisa mengenal. Lain misalkan kalau pilpres yang kita tidak kenal. Betul, ya, Pak Presiden kan kita hanya tahu namanya. Pak Gubernur juga kita tidak kenal. Tapi kalau pilkada menarik, dan mungkin dari salah satu pemilih itu kan
tidak hanya kenal satu saja kandidat. Jadi mungkin ada 3 kandidat itu mengenal semua. Nah, ini kan menarik. Ini kan berbeda dengan pemilihan gubernur dan pemilihan presiden. Itu berbedanya karena berada di daerah yang paling kecil, yaitu kabupaten atau kota, maka kan rakyatnya, masyarakat itu kan banyak mengenalnya. Ya, apalagi Kota Magelang ya, kecil hanya sekali. 3 kecamatan. Hanya 3 kecamatan. Hanya penduduknya hanya kurang lebih 30.000 kan, betul. Ya, hanya sedikit, luasnya hanya 12, sekian kilometer persegi. Itu kan ya di situ aktivitasnya kan yang banyak mengenal. Berarti kemungkinan juga pertarungannya akan menarik Bu ya, pilkada di Kota Magelang ya. Iya, karena kan mungkin ya itu tadi tidak hanya mengenal satu orang saja, jadi beberapa calon itu dikenal semuanya. Betul, kemungkinan kenal semua malah. Ini pertarungan program, citra dan sebagainya, track record. Betul. Ada pengaruh nggak Bu secara mungkin psikologi ke masyarakat karena sempat diundur dari awalnya bulan September, mungkin sudah menggebu-gebu di awal tahun ya, kemudian diundur sekian bulan sampai akhirnya nanti bulan Desember. Ada pengaruh nggak kira-kira Bu di masyarakat? Ya kalau di masyarakat karena situasinya memang sedang seperti ini jadi ya kita semuanya ya memahami dari kebijakan pemerintah karena dari segi di tempat saya kegiatan belajar mengajar itu bukan juga masih melalui daring, kemudian tidak setiap hari kita masuk, banyak bekerja dari rumah, jadi kan kita memang meminimalisir untuk berkerumun untuk bertemu, apalagi pilkada itu kan tahapannya tidak mungkin lah kalau tidak kerumun tidak ketemu dengan orang kan tidak mungkin semuanya dilakukan secara online, apa mungkin pendataan PPDP itu dilakukan secara online kan tidak mungkin. Tetap harus ke lapangan. Betul. Nah, dan itu sudah dilakukan. Ya sekarang kan sedang berlangsung. Sedang proses, betul. Nah kan petugasnya kan harus ke sejumlah yang ditugasi itu, bahkan harus ketemu muka. Ya betul. Ya meskipun di tengah pandemi ternyata masyarakat juga sebenarnya antusias Bu ya, tetap dengan adanya pilkada, geremeng-geremeng diskusi kecil di angkringan atau di kafe sudah mulai ada pembicaraan-pembicaraan. Apalagi dalam waktu beberapa pekan ini sudah muncul ini salah satu paslon yang sebenarnya dianggap penantang karena yang peraih suara terbanyak belum memunculkan calon itu kan yang memang sebagai pemenang tahun sebelumnya itu kan. Ini seperti apa Bu pertarungannya nanti Bu kira-kira? Ya, jadi kalau kita lihat komposisi dari anggota DPRD, jadi kalau partai pemenang itu PDIP kan memang banyak sekali ya, mendapat 9 kursi, padahal kan syarat minimal kan 20%. Dari PDIP saja sudah 36%. Nah, kalau tadi konon atau sriwing-sriwing di mana? Ngopi sudah obrolan ringan masyarakat dan kemarin saya juga sempat melihat balihonya itu di sekitar kampus itu sudah muncul nah konon yang diusung oleh 3 partai Bu yang sudah muncul mungkin secara resmi deklarasi memang belum tapi sudah mengakui bahwa itu diusung ada dari Demokrat, ada dari PKS dan dari Golkar untuk mengusung satu pasangan. Nah, kalau kita hitung-hitungan hitung-hitungan di atas kertas kan berarti PDIP kan 9 kursi, 36%. Kemudian tadi Demokrat, PKS, dan Golkar itu kan juga masing-masing 3. Nah, ini kan masih ada sisa nih, masih ada PKB yang 3, masih ada Hanura 2 kursi, masih ada Perindo 1 kursi, Gerindra 1 kursi. Jadi masih ada 7 kursi. Calon sendiri kelihatannya. Ya kira-kira kan 28%. Jadi kan kemungkinan ya namanya kemungkinan. Ini kan minimalnya itu ada 2 kandidat. Sampai maksimalnya itu 3 kandidat. Kalau kita lihat komposisi komposisi karena kita kan juga menunggu keputusan dari PDIP siapa yang diberi rekom oleh Bu Megawati. Ini menariknya di Kota Magelang. Kalau mungkin daerah lain seperti Kebumen sangat gencar dengan calon tunggal melawan kotak kosong. Kemudian di Wonosobo juga kemungkinan ada head to head, gitu kan. Di Kota Magelang ini kemungkinan ada 3.
akan terulang seperti tahun 2015 kemungkinan Bu. 3 pasang calon ini. Terus pertarungannya sangat ketat nanti, ya kan? Iya. Pernah mengalami zaman Ibu ketika KPU? Zaman saya itu ada 4 calon ya, yang satu perseorangan. Ya, jadi ada Pak Sigit, kemudian ada Pak Budi Senen, kemudian ada yang Pak Budi yang Golkar yang dari Jakarta yang diusung Golkar, dan ada perseorangan. Jadi saya mempunyai pengalaman juga 4 pasang dan itu dari perseorangan itu ada dan lolos toh, lolos verifikasi, lolos persyaratan. Akhirnya waktu zaman saya itu dulu ada 4 pasang calon. Iya. Jadi sebenarnya kalau calonnya itu lebih banyak, mungkin kan ini mempengaruhi juga terhadap partisipasi pemilih ya karena kan di samping partisipasi pemilih itu dari sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, dari pihak KPU, dari pihak pemerintah, dari pihak partai politik dan sebagainya, tapi persaingan yang ketat antar kandidat itu sendiri, nah itu kan juga mempengaruhi nah kan nggak ingin kan jagoku kalah, saya juga nggak ingin jagoku kalah, nah akhirnya kan banyak-banyakan suara. Nah ini kan waktu saya menjadi sebagai penyelenggara, ya bagus-bagus saja karena ini akan berkorelasi sangat demokratis. Sangat demokratis. Ya. Jadi terulang ketika tahun 2015 ada juga pasangan perseorangan yang 2015. Iya ada ketika Pak di sini di Kota Magelang ada perseorangan kan independen yang Pak Joko Prasetyo itu kan pasang independen. Cuma sayangnya di Pilkada tahun 2020 ini kelihatannya nggak ada Bu, nggak ada pasangan perseorangan karena nggak ada yang daftar. Memang apalagi berat ya. Berat betul dukungannya betul. KTP seperti itu. Kita nanti dari pihak penyelenggara memverifikasi menanyakan apakah benar ini mendukung ini kan pertanyaannya seperti itu. Ya artinya mungkin karena tahun 2015 3 pasangan, artinya tahun ini pun kemungkinan ada 3 pasangan lagi, ini sangat besar Bu ya. Mudah-mudahan. Kalau dari pandangan saya malah bagus ya. Malah bagus Bu ya. Malah bagus. Kalau head to head kurang Bu ya. Iya kalau head to head itu nanti bisa terbelah nanti masyarakat bisa terbelah. Wah ini kamu orangnya ini, kamu orangnya ini. Kalau ada yang ketiga bisa kan. Aja baru ngopi di warung, nggak mau ada orangnya itu. Iya. Hanya akan menarik atau lu 3 atau lebih Bu ya. Tapi ini di Kota Magelang ya kemungkinan hanya maksimal 3. Maksimal 3 betul, kalau saya lihat komposisi di partai yang ada di DPRD tadi itu. Artinya ini juga posisi pemenang pemilu kemarin atau peraih suara terbanyak pileg kemarin PDI Perjuangan juga sangat penting Bu ya untuk mempengaruhi komposisi kemudian di pilkada ini Bu ya. Iya, jadi begini, mungkin kalau saya lihat awal-awal ya mungkin pandangan saya salah, awal-awal kan mungkin masing-masing partai kan mungkin masih menunggu masih menunggu keputusan dari PDIP. Tapi kok sampai ini mau menjelang pendaftaran calon yang tanggal berapa? 24 Agustus atau berapa itu? September Bu. Awal September. Awal September itu kok sampai sekarang belum ada. Nah mungkin kan ada partai yang mempunyai nggak tahu prosesnya seperti apa dari tiga koalisi itu prosesnya seperti apa. Kita nggak usah nunggu mungkin seperti itu. Nah ini dari sisi demokratis ini kan baik karena kan memang fungsi dari partai politik diantaranya kan bagaimana kaderisasi, bagaimana menyiapkan pemimpin. Nah kalau partai, saya pernah itu ngomong-ngomong sama partai politik waktu itu. Nah partai kok sampai nggak mencalonkan ketika ada pilkada itu kan ya aneh, lalu fungsinya apa kan seperti itu. Jangan nggak ada kadernya. Nah makanya kan seperti nggak ada kader, nggak ada komunikasi politik, nggak ada keberanian kan seperti itu. Nah jadi menurut saya ya partai itu harus berani mencalonkan, entah itu berkoalisi dengan siapapun ataukah sendiri, ya konsekuensinya dia sebagai sebuah partai politik menyiapkan kader pemimpin. Ya ini juga bagian dari pendidikan politik sendiri Bu ya, dengan adanya keberanian partai untuk mencalonkan calon di pilkada nanti Bu ya. Tapi secara umum kalau pendidikan politik gimana Bu di Kota Magelang ini Bu? Ya pendidikan politik itu kan dari
secara umum sebenarnya menjadi tugas partai ya, diantaranya kan pendidikan politik. Ya kalau KPU kan pendidikan pemilih, bagaimana memilih yang baik, bagaimana memilih yang baik. Nah ini sebenarnya ini tugas dari partai, jadi tugasnya itu kan berkesinambungan ya, tidak hanya ketika pemilu kemudian sibuk dan sebagainya, tetapi jeda antar pemilu itu kan bagaimana pendidikan politik, bagaimana menyiapkan kader. Menyiapkan kader ini kan penting ya, karena kader baik nanti yang duduk sebagai anggota legislatif maupun eksekutif itu kan mereka pengambil keputusan. Jadi yang membuat peraturan daerah itu kan tentu kan ya eksekutif, dalam hal ini kepala daerah dengan DPRD dengan legislatif, mereka kan bagaimana mengubah bentuk atau menjadikan seperti apa suatu daerah itu kan peran mereka. Nah, siapa mereka? Mereka itu kadernya dari partai politik. Maka kan itu penting sekali. Jangan sampai kemudian mengurus negara, mengurus daerah tidak siap. Sudah jadi tidak siap. Nah, itu kan jangan sampai. Ya sempat ada obrolan di masyarakat bahwa partai khususnya di Kota Magelang sempat krisis kader. Artinya kader potensial yang kemudian bisa nanti melanjutkan kepemimpinan estafet di daerah, Bu ya. Tapi ternyata mendekati pilkada ini justru semakin kelihatan bahwa ternyata ada kader itu, kan. Mungkin kemarin agak disembunyikan atau bagaimana, akhirnya sekarang bisa muncul dan kelihatannya cukup getol juga untuk ke masyarakat. Tapi dari pandangan Ibu sendiri ini yang sekarang ini mungkin yang mendaftar kemarin yang kelihatan ya dari partai PDI Perjuangan ada sekian yang mendaftar, itu dari pandangan Ibu sendiri secara personal dari para pendaftar yang berminat untuk menjadi kepala daerah itu gimana, Bu? Track recordnya atau gimana? Jadi PDIP sebagai partai pemenang berapa kali ya, berapa periode di Kota Magelang. Ini kan meskipun ini nanti kita baru ya memilih kepala daerah baru, tapi kan ya ibaratnya ya kita masih berhadapan dengan incumbent ya. Karena kan yang daftar siapa? Yang daftar kan ada Ibu Wakil Wali Kota, ada dari Bapak Ibu anggota DPRD, ada dari Bapak Sekda, nah itu kan incumbent semua, artinya sudah berpengalaman di dalam proses pemerintahan daerah. Nah, jadi itu memang kan kadernya dari PDIP. Nah, jadi yang mendaftar sebagai bakal calon wali kota maupun wakil wali kota ya dari sisi pengalamannya itu kan memang berpengalaman, kita melihat secara nyata. Tapi kan kembali lagi ini nanti pilihan secara personality itu tadi karena ini kepala daerah. Benar. Artinya dengan para pendaftar ini secara nama barangkali memang sudah cukup populer, Bu ya, di kalangan masyarakat ya. Tapi kan di dalam pemenangan ini secara teori ya. Secara teori ya. Secara akademisi gitu loh. Ya, maksudnya saya belum pernah nyalon kepala daerah. Saya belum pernah menjadi apapun ya. Artinya di partai politik saya juga belum pernah. Tapi kalau saya lihat dari hasil-hasil kajian, meskipun sebagai partai pemenang kan semuanya itu tergantung pada strategi ya. Apalagi sekarang yang menarik itu kan seperti seperti bisnis ya. Jadi saya kok lupa namanya ya. Dalam bisnis itu kan ada marketing. Jadi ini kan suksesnya jadi marketing itu. Jadi ini mengadopsi dari ilmu manajemen. Ini ada marketing politik. Kalau di dalam bisnis kan marketing. Nah, marketing politik ini kan mau jualan kandidat itu ibaratnya jualan. Nah, apa yang dijual? Nah, yang dijual kan tentu ya program-programnya. Nah, menjual kepada siapa? Nah, ini kan strategi-strategi kan ya. Jadi di dalam kajian ya ada beberapa daerah mungkin yang pemain baru itu kenapa bisa sukses ya karena memainkan itu tadi marketing politik, strateginya. Lalu dalam strateginya itu ada segmennya siapa yang dibidik siapa, kemudian
apa isu yang digali, apa isu yang nanti dimunculkan. Nah, kira-kira programnya itu bagaimana, mewakili enggak? Program yang ditampilkan itu apakah mewakili dari kepentingan atau kebutuhan dari masyarakat atau enggak? Itu kan berbagai macam strateginya. Betul. Nah, strategi itu ada dua loh. Strategi negatif, strategi positif. Nah, ini dua-duanya bisa dipakai atau gimana, Bu? Ya, strategi positif yaitu tadi dengan ya sesuai koridor, sesuai. Kalau strategi negatif ya kalau bisa jangan, Bu, ya. Jangan Black campaign, money politik, jangan ya, Bu, ya. Ya. Meskipun secara terselubung mungkin ada, Bu, ya. Ya namanya manusia ya. Namanya manusia. Oke. Menarik ketika di Kota Magelang ini masih tanda tanya ini secara umum incumbent belum memunculkan calon gitu kan, tapi kemudian sebagai penantang sudah terlebih dahulu memunculkan, padahal sebelumnya juga sepakat menunggu rekomendasi dari incumbent itu kan atau partai pemenang pemilu sebelumnya, tapi ternyata di perjalanan memunculkan duluan. Ini menarik, dan peluang tadi maksimal ada 3 calon ini sangat-sangat terbuka karena masih ada 7 kursi sisa yang belum menentukan sikap mau gabung kah atau memunculkan sendiri kah. Patut kita tunggu nanti ya. Mungkin kita break sejenak ya untuk sesi pertama ini. Nanti akan ada perbincangan lagi tentang pilkada berikutnya. Namun sebelum break ini perlu dicatat ini, jangan lupa pemirsa Kedut TV dimanapun berada untuk like, komen, dan subscribe ya Kedut TV, dan tekan lonceng biar tahu update-update di kita di Kedut TV setiap harinya. Jadi kita break sebentar setelah pariwara berikut ini. Ya, kembali lagi dengan saya bersama Ibu Eni Budi Orbawati. Kita masuk segmen kedua tentang pilkada yang ada di Kota Magelang. Setelah dibahas tadi cukup panjang lebar, banyak pengetahuan juga, dan di Kota Magelang ini sangat menarik, masih sangat dinamis pilkada yang ada di Kota Magelang. Saat ini baru muncul satu pasangan. Kemungkinan besar bisa sampai maksimal 3 pasangan karena memang satu calon barangkali akan diusung sendiri oleh PDI Perjuangan dengan 9 kursi atau mungkin juga koalisi, dan mungkin juga pasangan yang ketiga yang selanjutnya ada kemungkinan besar ada 4 partai yang belum menentukan sikap. Ini ada PKB, ada Gerindra, ada Hanura, dan ada Perindo dengan total 7 kursi. Bu Eni, kita lanjut lagi, Bu, ya. Ini silakan, sedikit mungkin pengetahuan Ibu tentang pasangan yang sudah muncul saat ini, Bu. Mungkin secara umum saja apa sih, seperti apa, dan peluangnya seperti apa, Bu? Iya, jadi pasangan yang muncul, karena kemarin saya juga hanya melihat ya sepintas ya. Karena kelihatannya belum deklarasi resmi, Bu, ya. Tapi di tempat titik-titik tertentu sudah ditempel-tempel gitu. Kalau nggak salah itu calon wakilnya ya tokoh ya. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Ya. Banyak dikenal. Cukup dikenal ya, Bu, ya. Cukup dikenal. Karena memang lama berkarir di sini. Iya, karena juga berkiprah dalam berorganisasi. Iya. Ya. Kalau yang satunya? Kalau yang satunya ya mungkin perlu lebih banyak sosialisasi ya. Iya. Kelihatannya banyak berkarir di luar, Bu, ya, di Pemalang atau di Tegal, Bu, ya. Meskipun asli Magelang. Konon ceritanya seperti itu. Iya. Karena kan secara umum track record visi misinya kan masyarakat belum begitu mengenalnya. Maka kan sudah koalisi yang 3 partai itu kan merupakan PR-nya ya untuk bersaing bagaimana, atau mungkin mereka sudah mengenalkan kita kan tidak tahu. Jadi kan di dalam internal partai mungkin kan mereka sudah mengenalkan, kita kan tidak tahu. Cuman kemudian yang ke eksternal. Jadi eksternal antara partai politik dengan menjalin komunikasi dengan beberapa elemen, misalkan ya dengan tokoh masyarakat, dengan LSM, dengan
mungkin juga dengan beberapa yang mempunyai kekuatan ya, misalkan di dalam bidang UMKM siapa yang punya kekuatan, dalam bidang sosial siapa yang punya kekuatan, itu kan perlu juga dibangun komunikasi. Betul. Jadi jaringan komunikasi politik antar elemen. Nah ini kan mereka sudah membangun apa belum kan ya, kita belum tahu kan, juga belum secara terbuka deklarasi. Betul. Jadi bagaimana menjalin komunikasi, konsolidasi politik baik di dalam internal partai. Jadi siapapun nanti kandidat itu kan penting konsolidasi politik internal partai. Jadi ya benar, kalau memang kaderku ya pilih kan, seperti itu. Betul. Nah, dan konsolidasi politik eksternal. Jadi antara internal partai menjalin komunikasi politik dengan mereka yang di luar partai. Ini yang penting. Betul. Jadi meyakinkan kepada masyarakat untuk meyakinkan bahwa kaderku inilah yang terbaik kan, seperti itu. Nah, di sini dia kan menjual citra, program kan, seperti itu. Ya Bu, dengan potensi kemunculan calon ini mungkin berdasarkan pengalaman sebelumnya juga, itu tingkat konfliknya di Kota Magelang itu tinggi nggak sih Bu? Ya, konflik itu kan di dalam pemilu kada itu kan pasti ada ya. Pasti ada. Saya saja dulu tuh pernah loh digugat dimanapun ada ya. Di MK saya digugat berapa kali ya. Kemudian di PT UN saya digugat. Di Bawas, di DKPP saya juga digugat. Jadi saya sebagai ketua KPU ya ini malah sebagai pengalaman saya bersidang di MK sampai berkali-kali, kemudian bersidang di PT UN, kemudian juga di DKPP. Nah, DKPP ini yang menurut saya paling menakutkan. Karena kan sanksinya, misalkan saya terbukti bersalah, kalau diberhentikan dengan tidak hormat, itu kan sudah, saya sebagai akademisi, dinilai nggak bisa kerja, kalau saya tuh makin panas, itu yang saya takutkan kalau saya bersidang itu, kalau saya pengalaman kalau di DKPP itu saya paling takut. Tapi alhamdulillah nggak terbukti semuanya, semuanya itu tidak. Jadi konflik itu pasti ada. Tinggal bagaimana manajemen konfliknya. Jadi sikapnya. Jadi tentu kan bagaimana cara penyelenggara pemilu ini kan dengan pihak yang menggugat itu kan tetap ada komunikasi. Saya dulu juga menjalin komunikasi. Meskipun mereka menggugat saya jalin komunikasi. Saya jalin komunikasi. Ya bagaimana caranya ya. Artinya bagaimana supaya nanti penyelesaiannya itu baik. Dan karena kan partai itu mempunyai pendukung ya. Jadi kan mereka berperan untuk meredakan, kedewasaan berpikir dari pendukung supaya tidak seenaknya seperti itu. Jadi pasti ada. Tapi tinggal nanti bagaimana memanajemennya. Pasti ada, dan kalaupun nggak ada mungkin diada-adakan Bu ya. Karena biar menarik kan, artinya pemilu datar aja itu kan mungkin kurang menarik, akhirnya dimunculkan konflik. Menambah kedewasaan. Betul, itu bagian dari pendidikan politik juga. Saya juga ternyata setelah saya selesai dari KPU, ternyata itu sebuah pengalaman yang luar biasa, yang sangat berharga. Ketika saya dulu digugat, seperti itulah menyelesaikan masalah. Masalah kan, kalau kan di kampus kan masalah dalam internal, itu masalah dengan masyarakat, dengan partai. Seperti ini. Nah, itu tapi sejauh ini tidak sampai terjadi kemudian crash itu Bu ya. Kalau di kota kelihatannya enggak ada. Jadi selesai diputus ya selesai. Berarti sangat dewasa. Sangat dewasa. Jadi begitu ada keputusan yang saya lihat ya, terus kemudian tidak berlarut-larut menjadi musuh enggak ada, selesai. Teman lagi, ngopi lagi, ngopi bareng lagi, ngobrol bareng ya. Jadi menarik. Bu, ini barangkali bisa membaca juga atau memberi informasi atau evaluasi juga terhadap kepemimpinan kepala daerah saat ini yang 2 periode 10 tahun dari 2010 ketika itu pada zamannya Ibu Bu ya. Di 2010 kemudian akan berakhir pada tahun 2021. Ini seperti apa Bu menurut Ibu kinerja kepala daerah Kota Magelang sekarang? Jadi kalau mengukur kinerja, ini kan kita lihat pada janji kampanye ya. Janji kampanye beliau Bapak Wali Kota, Bapak Sigit. Saya agak lupa. Intinya kan Magelang kota
cerdas, kemudian ada modern, cerdas, religius, kemudian religius, dan sejahtera. Nah, itu kan diterjemahkan diterjemahkan Bapeda di dalam berbagai program dan kegiatan. Nah, kalau kita lihat secara umum itu Pak Wali sudah melakukan apa yang dulu dijanjikan. Ya, jadi Magelang cerdas, jadi masyarakatnya cerdas. Jadi dari sisi masyarakatnya ya, dari sisi pembangunannya, pembangunan fisik maupun non fisik itu kita lihat juga tertata dengan baik. Ya. Dari sisi pemerintahannya, dari sisi pemerintahan ini kan banyak inovasi-inovasi, inovasi pelayanan publik, Magelang cerdas dan sebagainya. Itu kan bagaimana terjemahan dari visi dari Magelang cerdas itu tadi. Dari sisi ekonomi ini juga ada peningkatan ekonomi. Ya. Jadi secara umum kinerja dari Bapak Sigit itu saya nilai baik, ya artinya bisa memenuhi apa yang dijanjikan ketika waktu kampanye dulu. Termasuk barangkali juga menstabilkan atau mengkondusifkan situasi politik selama paling enggak 10 tahun belakangan Bu ya. Iya, kita kan tidak ada gejolak ya. Tidak ada gejolak dan Pak Wali juga tidak ada kasus ya. Artinya kan berarti bisa menyelesaikan masalah. Jangan sampai kita memilih kepala daerah justru itu yang menimbulkan. Nah, itu jangan sampai ini catatan penting. Jangan sampai catat ya. Jangan sampai kita memilih kepala daerah yang justru membuat masalah. Misalkan kepala daerah korupsi dan sebagainya itu kan malah membuat masalah. Nah, kita pilih kepala daerah yang bisa menyelesaikan masalah. Masalah apa? Ya masalah apa saja yang ada di dalam lingkup daerah itu. Memang tugasnya pemimpin itu adalah menyelesaikan masalah, ya masalah pengangguran, masalah UMKM, masalah kesehatan, masalah kesejahteraan, itu kan semua masalah. Bagaimana pemimpin itu mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini juga catatan untuk calon. Untuk calon yang ke depan ini mungkin 5 tahun ke depan barangkali juga punya catatan Bu Eni. Harus bagaimana sih, harus meneruskan perjuangan dari Pak Sigit sekarang. Jadi kalau calon kandidat siapapun nanti yang jadi, apapun dari beliau Bapak Wali ini yang sekarang sudah baik, ya dilanjutkan. Ya, jangan wah saya ingin merubah hal yang baru, jangan gengsi-gengsi seperti itu, lanjutkan. Misalkan Magelang cerdas, ini memang sudah bagus, pelayanan publik bagus, lanjutkan. Ya, apa yang kurang ya ditambah, apa yang ada inovasi baru ya dilakukan. Barangkali kan setiap pemimpin ya, tidak hanya kepala daerah saja ya. Setiap pemimpin itu kan dalam masa kepemimpinan saya ingin mempunyai inovasi, ya bagus. Ya, inovasi bagus dan itu harus. Dan itu apa yang sudah yang sudah dilakukan dengan baik, program-programnya itu ya dilanjutkan. Dilanjutkan. Itu bukan slogan yang pemilu dulu ya, lanjutkan itu enggak ya. Artinya ada program-program yang sudah baik, pembangunan misalnya, atau mungkin dari komunikasi, dari apapun lah Bu yang sudah baik, sebaiknya dilanjutkan. Apa yang belum ya nanti ditambahi. Dan inovasi yang penting. Yang belum kan mesti banyak. Ya nanti apalah yang digali. Jadi wakil kandidat kan harus bisa menggali isu, menggali permasalahan. Nanti ide yang akan diangkat. Apa ide itu kan termasuk produk yang akan dijual itu tadi. Nah, apa yang akan diangkat itu kan melengkapi kekurangan yang periode sekarang atau melanjutkan apa yang sudah baik dan menambah inovasi sehingga Magelang kan semakin baik ya, semakin maju, semakin sejahtera, semakin cerdas, kan harapan semakin. Terima kasih Bu Eni, ini catatan penting untuk para bakal calon ketika nanti mungkin terpilih selama 5 tahun atau periode 5 tahun ke depan. Perlu dicatat itu, jangan gengsi untuk melanjutkan program yang sudah baik, dan asal kemudian menetapkan program baru tapi belum baik misalnya gitu. Ataupun ya intinya seperti itulah Bu Eni ya. Tetap ada inovasinya. Itu yang penting juga, harus ada inovasi, betul. Jadi harus ada memang apalah yang dikerjakan. Harus ada yang baru dong. Tawarkan yang baru. Inovasi baru.
melanjutkan yang baik dan inovasi baru. Bukan berarti yang lama jelek gitu kan, tapi inovasi yang baru itu yang menjadi daya tawar saat ini. Termasuk barangkali juga pembangunan dari sisi kemanusiaan. Karena Bapak Presiden juga sudah menggariskan bahwa periode sekarang adalah untuk pembangunan manusia. Apalagi pandemi seperti ini ya. Ya, itu salah satu kendala, ini tantangan berat untuk kepala daerah nanti. Oke, Ibu Eni, ini tidak terasa obrolan kita sudah panjang kali lebar. Lama. Ya, asik Bu ya. Kapan-kapan kita undang lagi Bu ya. Terima kasih, saya juga senang ini bisa diundang di Suara Merdeka. Di matur nuwun Ibu Eni Urbawati, Ibu Dr. Eni Budi Urbawati. Saya lupa terus menyebut dokter ini Bu. Saya gitu. Ya, akademisi dari Universitas Tidar, atas waktunya sudah berbincang kita di talkshow pagi ini di studio mini Kedu TV kantor Suara Merdeka Magelang. Untuk selanjutnya bisa nanti ikuti terus channel kita di sini ya, Kedu TV ya. Nanti jangan lupa di belnya dan biar nanti notifikasinya setiap update kita akan selalu ada. Itu aja. Saya kurang dan lebihnya mohon maaf, bersama tim juga. Sekian untuk talkshow kita pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.